Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama beribadah, mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan, sebab hanya oleh Dialah kita dikaruniakan hidup yang kekal. Mari kita membaca Lukas pasal 22, ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kegagalan dan pengharapan. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Petrus gagal mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Imannya gugur saat pencobaan. Ia seorang murid yang menjadi pemimpin di antara murid yang lain. Tetapi pada saat penderitaan, pada saat Yesus ditangkap, pada saat penyaliban, Petrus menyangkali Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu, ini adalah kegagalan dalam iman. Amin. Ini adalah pengkhianatan, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus. Tetapi ternyata tidak hanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Penyangkalan itu juga dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan. Petrus, sang rasul itu, mengkhianati Yesus dengan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Tetapi puji Tuhan, kita juga melihat dalam teks ini bahwa kasih karunia Yesus itu memberikan pengharapan dalam kegagalan. Amin, Bapak Ibu. Yesus mengaruniakan pengharapan. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak gugur. Artinya kalau dia sempat menyangkal, tetapi dia tidak terus menyangkal seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Sehingga dia menggantung diri, jatuh, tertelungkup dan isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, ini bicara tentang pengharapan yang luar biasa. Kita melihat di situ bahwa hanya oleh karena pertolongan Yesus, Petrus insaf. Dan Yesus mengatakan, sesudah kamu insaf, aku akan memakai kamu menjadi berkat untuk menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Ada kegagalan, tetapi
puji Tuhan, ada kasih karunia di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa Tuhan itu menuntut kesetiaan dari umatnya. Tuhan mau saudara dan saya ini setia mempercayai Dia, sekalipun dalam penderitaan, tidak menyangkal Dia, tidak menolak firman-Nya. Tuhan mau kita setia dalam mengasihi Dia, dalam arti kita taat, kita dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kita tidak memilih-milih ayat, saudara ya. Kita tidak memilih-milih perintah mana yang akan kita ikuti, perintah mana yang akan kita tinggalkan, tidak. Tuhan menuntut kita setia dalam berpengharapan, tidak goyah, hanya Yesus. Tidak bercabang, saudara ya, tidak mendua hati. Di satu sisi mengharapkan Yesus, tapi di saat-saat tertentu masih percaya kepada agama-agama dunia, percaya kepada kepercayaan dunia ini. Tuhan mau kita hanya bersandar kepadanya. Amin. Ini yang dituntut dari Tuhan atas umatnya. Kita membaca banyak di Alkitab bahwa hanya orang yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota itu, yang akan menerima kemuliaan itu. Mari, melalui kisah ini kita akan belajar bahwa ternyata setiap orang percaya itu memiliki kerentanan untuk jatuh dalam penyangkalan, saudara ya. Kita ini rentan tidak setia kepada Tuhan. Ada bahaya iman kita juga mengalami keguguran. Tetapi tatkala kita gagal mungkin, kita mengecewakan Tuhan, iman kita gugur, jangan lemah saudara, sebab ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Kalau kita telah melalui pergumulan kita menang yang sungguh luar biasa, Tuhan masih akan berkenan memakai kita untuk menjadi berkat. Makanya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kalau ngomong kegagalan, ada begitu banyak kegagalan dalam iman yang bisa kita bicarakan, saudara. Tetapi Petrus sepertinya dia mengalami kegagalan yang paling besar, saudara. Seperti tadi saya singgung. Dia seorang murid yang terkemuka. Dia adalah satu di antara 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Dia adalah lingkaran yang inti di dalam persekutuan dengan Yesus. Kemana-mana Yesus kalau dia berdoa seorang diri, dia mengajak 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan Petrus adalah salah seorang pemimpin dari para murid itu. Tetapi Petrus, salah seorang pemimpin dari ke-12 murid, dia mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus. Dan dia sempat kembali kepada pekerjaannya yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mungkin kita tidak menyangkal seperti Petrus menyangkal. Tetapi kita harus jujur melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita gagal dalam iman. Seringkali iman kita goyah, iman kita gugur. Ya, kita tidak setia beribadah, itu mengecewakan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan rajinlah, setialah, amin. Giatlah melakukan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Kadang kita menolak untuk melakukan firman-firman tertentu. Kalau ini saya ikuti, kalau ini tidaklah. Aku ini cocok yang ini. Kita pilih-pilih firman Tuhan, saudara ya. Kita enggak setia melakukan semua yang telah kita baca, semua yang telah kita dengar, semua yang kita telah pelajari, semua yang telah kita pahami, kita seringkali tidak melakukannya. Itu mengecewakan Tuhan, itu kegagalan dalam iman. Ingat kata Yakobus, orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Kita seringkali gagal. Sebagaimana Petrus gagal, saya juga gagal. Kadang karena penderitaan kita mulai undur. Kita tidak mau lagi setia melayani Tuhan. Kita tidak mau lagi melakukan kehendak-Nya. Tapi pagi ini, puji syukur kepada Tuhan, ada anugerah yang besar bagi kita. Ada pengharapan. Saudara,
Seperti Petrus, dia pernah gagal, bahkan semua murid gagal, mereka meninggalkan Yesus. Kita harus jujur melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita pun juga seringkali gagal. Saya juga seringkali mengecewakan Tuhan. Tetapi mari kita bersyukur bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Dan pagi ini kita akan melihat, saudara, apa-apa yang perlu kita ketahui ketika kita gagal. Dan bagaimana kita dapat merangkul pengharapan itu sehingga iman kita tidak gugur semuanya, tetapi kita bangkit dan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Petrus gagal, tetapi karena Tuhan, karena pengharapan di dalam Yesus, kita lihat pada hari Pentakosta, sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Itu terjadi setelah kegagalannya. Dia dipakai oleh Tuhan untuk untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh 40 tahun lebih. Lumpuh sejak lahir. Bahkan khotbahnya berkaitan dengan kesembuhan orang itu membuat 2.000 orang lagi bertobat dan menerima Yesus. Hari ini kita boleh gagal. Tapi setelah kita insaf, kita mau Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Mari kita tidak pernah kecewa, tidak pernah undur, kita waspada supaya di tengah-tengah kegagalan kita bangkit oleh karena karunia, oleh karena pertolongan Tuhan yang besar kepada kita. Mari kita melihat beberapa pelajaran penting. Bapak Ibu, seperti tadi saya singgung, semua kita ini pernah gagal sama seperti Petrus pernah gagal dan mengecewakan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang kegagalan ini, saudara. Bahwa ternyata di balik kegagalan kita itu ada iblis yang memang berusaha dengan sangat giat untuk menjatuhkan kita. Jadi kita harus sadar kalau kita mulai goyah, kita mulai berpikir-pikir untuk meninggalkan Tuhan, mulai melepaskan pelayanan. Saudara ingat ada iblis yang memang berusaha untuk menggugurkan iman kita. Kita membaca tadi, Yesus memberitahu kepada Simon, 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 lihatlah. Iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Saudara, jangan sampai kita lupa kebenaran ini bahwa iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Berusaha untuk memporak-porandakan iman kita, saudara. Yesus mengatakan, Simon, lihatlah iblis sudah meminta izin kepada Bapa untuk menampi engkau. Saudara lihat, Yesus tahu, sekalipun dia di bumi, dia tahu apa yang terjadi di dalam kerajaan sorga. Amin. Apa yang terjadi di tahta Allah Bapa itu. Bahwa ternyata setan sudah meminta izin. Kata menampi di situ, saudara ya, itu adalah untuk menghancurkan keras, saudara, untuk menghancurkan Simon. Dan ini mengingatkan kita kepada peristiwa Ayub, di mana Ayub itu dicobai oleh iblis. Sebelumnya iblis telah datang kepada Allah untuk meminta izin untuk mencobai Ayub, untuk menindas Ayub. Dia mengatakan Ayub itu setia karena keuntungan. Ayub itu setia karena berkat. Dia tuh rajin ke gereja karena engkau memberkati. Kalau engkau ambil berkatnya, pasti dia akan mengutuk engkau. Kata Tuhan, ya silahkan. Yang agak membingungkan atau mengejutkan bagi kita, kok Allah mengizinkan ya Ayub dicobai. Kemudian pada kasus Petrus ini, kok Allah mengizinkan ya iblis menampi Petrus, saudara. Memang ada banyak hal yang tidak bisa ketahui, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah mengizinkan pencobaan, Allah mengizinkan penderitaan itu untuk mencapai maksud rencananya yang luar biasa. Amin. Ya, iblis memang dia punya rencana menghancurkan Petrus. Mungkin iblis sudah sangat yakin bahwa Petrus akan jatuh seperti Yudas Iskariot. Tetapi Allah dalam kemahakuasaannya, dia menjadikan ujian, penderitaan, pencobaan itu menjadi alat untuk membentuk Petrus menjadi rasul yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Iblis itu terikat, iblis itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan. Iblis itu tidak ada apa-apanya, saudara.
Dia tidak akan dapat mengganggu kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkannya, mengucap syukur saja. Sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Ayub berkata, dulu aku hanya melihat, hanya mendengar tentang siapakah Tuhan itu. Tetapi sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Petrus dulunya penakut, pengecut. Setelah peristiwa itu dia menjadi seorang rasul yang berani, yang tidak takut memberitakan Injil, sekalipun taruhannya adalah nyawanya. Saudara, harus kita ingat bahwa ada musuh jiwa kita yang selalu mengintip, yang selalu berusaha untuk menghancurkan iman kita. Jangan sampai kita lupa, saudara, kalau ada keraguan, ada kebimbangan, sudah mulai ada pikiran-pikiran untuk tidak setia, kecewa sama Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak mengucap syukur lagi kepadanya. Ingat, ada iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita. Makanya kita harus waspada, amin. Jangan kalah dengan pekerjaan setan ini, saudara. Lihat, iblis membawa dosa ke dunia, menggoda Hawa. Hawa jatuh, Adam jatuh, dan lihat kerusakan begitu luar biasa dialami oleh mereka. Bahkan dosa sampai kepada dunia karena kejatuhan Adam dan Hawa. Yesus menyebut iblis sebagai penguasa di dunia ini. Iblis adalah pembunuh, pendusta, bapa segala dusta. Kita melihat bagaimana dalam perumpamaan tentang benih itu, penabur benih itu, iblis itu akan mengambil benih firman Tuhan yang tertabur di hati yang tidak paham kebenaran firman Allah. Bahkan Paulus mengatakan, iblis itu membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Iblis ini musuh yang licik, musuh yang kuat. Tetapi puji Tuhan, Allah mengasihi kita. Teman, yang perlu kita ingat semua, iblis berusaha dengan sungguh-sungguh, dia bertekad untuk menggugurkan iman kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa. Ingat saudara, Petrus ditampi oleh iblis dan Allah mengizinkan itu karena Allah tahu Allah berkuasa dan memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Dan saat-saat kita di dunia ini, jangan kaget kalau Allah mengizinkan iblis mengganggu kita, menggoda kita, ingin menghancurkan kita. Berharaplah, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Supaya kalau iman kita gugur, tidak gugur selama-lamanya. Kalau kita jatuh, tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi setelah kita insaf, ingat, setelah kita insaf, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi yang penting saudara, kita harus ingat, di balik setiap pergumulan kita, ada setan yang coba mempengaruhi pikiran kita, mengganggu iman kita, sehingga kita tidak lagi setia, kita banyak alasan, kita banyak meragukan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya iblis menginginkan kejatuhan iman kita. Mari waspada. Karena di balik kejatuhan Petrus ada iblis yang bertekad untuk menjatuhkan dia. Dan juga di balik kegagalan kita, saudara, hati-hati. Tidak boleh kita melupakan ini. Ada iblis yang mau menjatuhkan kita. Makanya waspada. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Amin. Jangan goyah, lawan iblis. Jangan mau mengikuti kehendaknya. Jangan menuruti pikiran-pikiran jahat. Tetapi percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada firman Tuhan. Nah kemudian lagi saudara, di balik kegagalan kita, ternyata ada ketidakmengertian atau ketidaktahuan atau kebutaan kita terhadap kelemahan kita sendiri. Kita ini seringkali buta, tidak mengerti tentang peringatan firman Tuhan. Petrus dengan bodohnya, dia yakin pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa dia lemah, dia tidak berdaya, dia sombong sekali ketika dia katakan, Simon, Simon, lihatlah
iblis sudah menuntut untuk menampi engkau supaya imanmu gugur. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu tidak gugur. Dan saat engkau insaf, engkau akan menjadi berkat, engkau akan menguatkan, engkau akan menolong saudara-saudaramu yang jatuh juga di dalam kegagalan. Petrus tidak mengatakan, ya Tuhan, aku lemah, aku tak berdaya. Tolonglah saya Tuhan. Tidak, tapi dia sombong, dia congkak, dia angkuh saudara. Tuhan, aku siap masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Aku tidak akan gagal seperti yang lain. Tuhan, aku siap mati bersama-sama dengan engkau. Kadang kita lupa melihat bahwa kita ini lemah saudara. Kita seringkali merasa hebat, merasa pintar, pikiran kita benar, saudara. Sehingga kita melupakan peringatan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kesombongan yang menghancurkan banyak orang percaya. Amin. Kesombongan yang seringkali menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pertama-tama dia memanggil Simon, Simon. Tapi pada waktu dia mengatakan tentang pengkhianatannya, tetapi aku berkata kepadamu Petrus, kan begitu. Dia menyebut dia sebagai Petrus, nama yang diberikan Yesus kepada Simon. Petrus itu artinya batu karang. Tetapi sekalipun Petrus batu karang, dia akan jatuh kalau tidak mengandalkan Yesus. Amin. Apa artinya? Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak boleh merasa kuat, merasa hebat. Kalau kita buta melihat kelemahan kita sendiri dan kita tidak memperhatikan peringatan firman Tuhan, kecenderungan kita jatuh dan jatuh, saudara. Saya melihat bahwa kebutaan para murid ini menjadi tema dari ayat 35 sampai 38, saudara. Perhatikan, Yesus telah memberikan kepada mereka perkataan tentang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ada arah baru setelah penangkapan Yesus, saudara. Dia berkata apa? Ingat, bagaimana pelayanan kamu selama ini? Kamu tidak membawa bekal, kamu tidak membawa pundi-pundi, tetapi apakah kamu kekurangan sesuatu apapun? Jawab mereka, tidak. Kami tidak kurang apapun juga. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, tetapi sekarang engkau tidak bisa melakukan hal itu lagi. Engkau harus membawa bekal, engkau harus membawa pundi-pundi. Kalau engkau tidak punya bekal, jual jubahmu dan belilah pedang, saudara. Ada perubahan. Sebelumnya Tuhan memang begitu luar biasa menyertai mereka, memberkati mereka sehingga mereka memiliki iman yang teguh pada pelayanan mereka. Tetapi setelah penyalipan Yesus ada arah baru, ada perubahan baru bahwa mereka harus juga menyiapkan diri. Untuk apa? Untuk pelayanan. Tidak boleh tidak membawa bekal, tidak boleh tidak membawa pundi-pundi ataupun uang. Mereka harus membawa itu, mempersiapkan itu sebab akan ada perubahan yang radikal. Pelayanan sebelum Yesus disalibkan dan sesudah dia disalibkan. Mereka akan menghadapi situasi yang sulit. Sebelumnya mudah, tidak bawa apa-apa, dicukupi. Tapi setelah penyaliban Yesus akan ada masa sulit. Kamu harus bawa bekal. Kamu harus bawa pedang. Karena apa? Yesus mengatakan sebab harus digenapi dalam hidupku bahwa aku akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ada peperangan yang lebih intens. Sebelumnya Yesus masih diterima, sekarang ada penolakan. Tetapi di akhir pelayanannya akan ada penolakan yang semakin hebat. Ada perselisihan, ada usaha pembunuhan. Dan ini adalah perjuangan yang semakin intens. Kamu tidak boleh, tidak harus berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita harus dapat melihat peringatan Tuhan. Amin. Kalau kita enggak menyadari kelemahan kita dan melihat peringatan Tuhan, kita akan rentan terhadap kejatuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus menyuruh para murid untuk menjual jubah dan memberi pedang. Apa maksudnya? Kita tidak boleh
salah memahami teks ini, saudara. Ketika murid-murid mengeluarkan 2 pedang, dia berkata, cukup. Saya membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sudahlah cukup. Maksudnya bukan Yesus bermaksud secara harafiah supaya mereka membawa pedang dalam pelayanan, tidak. Kalau kita mengingat saat Tuhan Yesus menegur Petrus pada saat dia menetakkan pedangnya di telinga Malkus, sarungkan itu sebab orang yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Artinya di sini Yesus bicara sebagai kiasan, sebagai gambaran bahwa kamu harus siap menghadapi perselisihan, siap menghadapi pergumulan. Ternyata murid-murid kelihatan bodoh ya, tidak bisa memahami perkataan Yesus, tidak bisa memahami ajaran Yesus, saudara. Mereka tidak tahu bahwa saat Yesus diperhitungkan sebagai pemberontak, dia tidak tahu bahwa itu akan mendatangkan konflik yang sangat luar biasa. Mereka tidak memiliki konsep bahwa Mesias itu harus menderita, sehingga mereka tidak bisa berjaga-jaga. Lalu apa artinya bagi kita, Bapak Ibu? Seringkali kita mengalami kegagalan rohani karena kita tidak menyadari kelemahan kita sendiri. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk meminta pertolongannya. Atau seringkali kita tidak bisa melihat ada peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui firman-Nya. Kita membaca Alkitab menurut perspektif kita sendiri. Kita enggak mau belajar apa yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ngomong penderitaan, semua orang tidak bersemangat. Kalau ngomong berkat, jadi kaya, bertambah kaya, sangat kaya, waduh semuanya bergembira. Kalau diberitahu akan ada aniaya, maka orang menolak, tidak mau mendengar. Sehingga pada saat ada aniaya mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kita harus membaca Alkitab, harus memahami peringatan-peringatan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab secara tulus jujur, maka kita diingatkan bahwa di akhir zaman ini akan ada begitu banyak penderitaan. Dan kalau kita bisa mengerti peringatan Tuhan, kita akan berjaga-jaga dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Tidak mudah diambang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran yang menyesatkan, saudara. Mari waspada. Di balik kegagalan kita ada setan yang dengan sungguh-sungguh ingin menjatuhkan kita. Di balik kegagalan kita ada ketidakmengertian, kebutaan terhadap kelemahan kita, dan kebutaan terhadap peringatan-peringatan firman Tuhan. Mari kita lebih menyadari akan pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita menyadari kelemahan kita, dan mari kita memperhatikan peringatan-peringatan firman Tuhan supaya kita tidak jatuh, supaya iman kita tidak gugur. Amin. Ada banyak orang yang berkata, ikut Tuhan kok susah ya, memang Alkitab sudah bicara seperti itu kok. Barang siapa mau beribadah harus rela menderita. Engkau akan dibenci karena mereka membenci aku. Nah, yang selanjutnya saudara, bahwa di balik kegagalan kita ternyata ada kelambatan kita untuk memahami makna rohani atau hal-hal rohani dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid sama sekali tidak menyadari, lambat mereka memahami bahwa akan terjadi konflik yang sangat hebat saat Yesus ditangkap, saat Yesus disalibkan. Bahwa akan terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Yesus menyadari itu sehingga dia pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Tuhan, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Murid-murid tidak menyadari hebatnya konflik yang akan terjadi sehingga mereka tidur. Sampai-sampai Yesus berkata apa? Bangun, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Karena apa? Lambat memahami adanya peperangan rohani yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita harus mengingat bahwa di balik setiap peristiwa yang kita hadapi sekarang ini ada signifikansi secara rohani.
Ada peperangan rohani. Bapak Ibu, sekarang ini di dunia barat sana saudara, penolakan terhadap kekristenan begitu luar biasa. Alkitab itu disobek-sobek di muka umum saudara. Orang mempromosikan LGBT, orang mempromosikan perkawinan sesama jenis. Ada peperangan rohani yang sangat luar biasa. Dulu orang pergi ke barat supaya bisa melayani tanpa penderitaan. Tetapi sekarang pendeta yang memberitakan Yesus ditangkap di penjara. Yang gak mau menikahkan pasangan sesama jenis ditangkap di penjara saudara. Sekarang nginjil di Israel ngomong kata Yesus di penjara maksimal 2 tahun. Di Indonesia, hati-hati, perubahan politik yang begitu hebat. Kita tidak tahu tahun 2024. Bisa saja Tuhan mengizinkan terjadi kesukaran. Secara rohani kita akan mengalami pergumulan yang sangat hebat. Makanya saudara dekat pada Tuhan. Amin. Semua yang terjadi di alam nyata ini saudara, itu memiliki implikasi rohani. Para murid tidak mengerti itu sehingga mereka tertidur. Kalau kita tahu bahwa kejadian-kejadian sekarang ini berdampak secara rohani, seharusnya kita lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi menyembah Tuhan, lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Sebab apa artinya kita punya seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Amin. Yang berikutnya saudara, di balik kegagalan rohani kita itu terjadi karena apa? Iman yang gagal, iman yang gugur. Selalu ada persoalan iman, saudara. Makanya Yesus berkata, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak gugur. Maksudnya apa? Tidak gugur sama sekali tanpa pemulihan. Saudara, iman Petrus gugur, tetapi tidak gugur sepenuhnya karena ada pertolongan Tuhan. Saya mau mengingatkan bahwa tatkala iblis menyerang kita, dia pasti akan menyerang iman kita, akan menghancurkan kepercayaan kita. Sebab iman itu adalah tangan untuk kita menerima anugerah Allah. Kepercayaan itu adalah tangan untuk kita memeluk Allah, tangan untuk kita menerima anugerah-anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ketika iman kita gugur, kita menyangkal Tuhan, kita tidak punya koneksi lagi dengan Tuhan. Kita tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, matilah kita, saudara. Hati-hati, saudara. Di balik kegagalan kita, iman kita mulai rontok. Dulunya semangat, kata Tuhan, aku mati untuk kamu juga rela. Aku mau dipenjara untuk kamu. Tapi sekarang, aduh capek Tuhan. Jangan seperti tanah yang berbatu itu ya. Dia terima firman, semangat menggebu-gebu. Waduh, aku cinta Tuhan, aku tresno Yesus. Jero banget. Ada pencobaan karena tidak memahami setan bekerja untuk menjatuhkan dia. Tidak memahami kelemahan dirinya. Tidak memahami peringatan firman Tuhan. Dia semangat-semangat kena pencobaan, murtad. Atau seperti orang dengan tanah semak duri. Semangat melayani Tuhan, bertahan lebih lama dari yang tanah berbatu. Akhirnya cinta dunia ini, tidak memahami peringatan firman. Akhirnya imannya gugur juga. Tetapi tanah yang baik, imannya tidak gugur. Amin. Sekalipun ada panas terik, sekalipun ada godaan dari dunia ini, tetap setia dan menghasilkan buah 20 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jangan biarkan setan menggugurkan iman kita. Coba kita baca Efesus 6 ayat yang ke-16. Efesus 6 ayat yang ke-16. Paulus berkata seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jangan sampai iman kita gugur. Iman itu perisai, saudara. Kalau enggak punya iman, kita mudah dijatuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara ingat, iblis itu sedang membidik kita. Dia meluncurkan serangan, memanah kita panah api untuk menggugurkan iman kita.
Jangan mau kalah terhadap serangan-serangan kuasa kegelapan. Amin. Ketika iblis memberi keraguan di pikiran kita, memberi kebimbangan, kita merasalah tidak semangat lagi, hati-hati saudara. Kalau iman kita gugur, kita tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, maka binasalah kita. Mari, banyak orang gagal karena tidak menyadari ada musuh jiwa, iblis, yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Buta terhadap kelemahannya sendiri sehingga dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Buta terhadap peringatan firman Tuhan karena dia tidak sungguh-sungguh belajar. Maunya khotbah yang enak-enak saja, yang mengenakkan telinga, yang enak didengar, tapi tidak berisi kebenaran. Hati-hati. Kenapa saudara? Kita gagal memahami bahwa di setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini ada implikasi rohani, saudara. Ingat, kalau Tuhan sudah mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan bekerja, artinya ada peperangan rohani yang sangat luar biasa. Kita harus lebih banyak lagi bersekutu dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dan sekarang mari kita lihat harapan di dalam Yesus. Saat kita gagal, seperti Petrus gagal, ada kasih karunia Allah yang besar yang memungkinkan kita kembali dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini pengharapan yang sangat luar biasa, saudara. Lihat, Yesus berdoa untuk Petrus. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan seharusnya memahami bahwa Yesus berdoa untuk Petrus, Yesus berdoa untuk kita supaya iman kita tidak gugur. Itu seharusnya mendorong kita untuk setia kepadanya. Mendorong kita untuk tidak undur dari iman kepada Tuhan. Amin. Saudara, Yesus itu bersyafaat loh untuk kita, betapa rendah hatinya dia. Minggu lalu kita telah belajar tentang dia yang maha mulia itu setia melayani kita. Dia yang penuh dengan pencobaan itu setia melayani kita. Dia bersyafaat untuk kita dan mari kita tahu betul Yesus sedang mendoakan kita. Supaya apa? Supaya iman kita tidak gugur. Saya tahu Yesus mendoakan saya supaya saya tidak gugur. Kadang saya dihantam dengan begitu banyak hal, saudara. Setan berusaha menjatuhkan saya, kan begitu. Tapi saya tahu Yesus mendoakan saya. Dan itu mendorong saya untuk setia kepada Dia. Sadari Yesus mendoakan Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan undur, jangan lemah, jangan tidak bersemangat, saudara. Saudara, bosan kebaktian? Bosan kebaktian? Atau butuh ada pesta es krim setelah kebaktian supaya saudara enggak bosan? Enggak kan? Saudara kalau memahami cinta Tuhan, memahami pengorbanannya, memahami Dia mendoakan kita, duduk bersama dengan Dia, enggak ngomong apa-apa aja seneng. Amin saudara? Kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, enggak akan bosan. Mendengar suara kekasih bosan enggak Bapak Ibu? Enggak bosan. Kadang di rumah seperti radio rusak dinikmati, saudara, yang rusak itu. Namanya kekasih kan kita, apalagi firman. Jenuh 2 jam menyembah Tuhan? Hati-hati saudara. Mari doa-doa Yesus untuk kita, mendorong kita untuk setia. Ingat, Petrus sendiri tidak tahu bahwa setan sedang menampi dia. Petrus tidak tahu bahwa Yesus mendoakan dia. Nah mari kita tahu hari-hari ini saudara, bahwa setan berusaha menjatuhkan kita. Tetapi kita juga harus bersyukur, sebab di tengah-tengah godaan yang kita alami, Yesus berdoa untuk kita. Jangan kita keliru berpikir bahwa kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan saudara. Kalau kita mampu hari-hari ini karena Yesus menopang kita. Kalau kita masih tetap berdiri kuat sampai hari ini karena Yesus berdoa terus untuk kita. Coba baca Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34.
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia pembela kita, jadi kalau kita masih kuat hari ini, karena Yesus membela kita, makanya jangan kecewakan pembela kita. Setialah kepadanya karena kita tahu dia mendoakan kita, dia membela kita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Coba kita baca. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan menyempurnakannya sampai hari Kristus Yesus. Amin. Dia tidak akan pernah gagal, saudara. Makanya di tengah-tengah kegagalan kita, jangan menyerah. Ada pengharapan. Yesus mendoakan kita. Yesus pembela kita. Yesus yang telah memulai yang baik dalam diri kita akan menyempurnakannya sampai dia datang kembali. Amin. Ini seharusnya mendorong kita untuk setia, semangat saudara ya. Semangat untuk melayani Tuhan. Nah, namun demikian saudara, kalau kita gagal kita nggak boleh pasif saudara ya. Kata Tuhan Yesus seperti apa? Dan kalau kamu sudah insaf, nah Bapak Ibu kalau sudah tahu bahwa kita sementara gagal, kita harus insaf. Amin. Kita harus bertobat saudara. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Orang yang bersandar pada perbuatan baik untuk selamat, dia tidak akan masuk surga. Tetapi orang yang selamat, yang sudah insaf, harus hidup dalam pertobatan. Amin. Ingat, Kisah Para Rasul mengatakan bertobatlah kamu supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau engkau sadar, iya ya, aku enggak setia ya, iya ya, aku kok mulai lemah ya, iya ya, aku kok mulai undur ya. Kalau sudah insaf, bertobat, kembali kepada Tuhan. Enggak boleh diam saudara. Dan kalau sudah bertobat, layanilah Tuhan. Amin. Giatlah, bersemangatlah, saudara. Lihat Petrus, setelah engkau insaf, tolonglah saudara-saudaramu. Bimbinglah mereka, saudara. Luar biasa. Allah menuntut pertobatan, tetapi juga memberikan anugerah kita dikembalikan pada posisi kita untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa melayani sesama. Dan yang luar biasa lagi saudara, ternyata Yesus itu tetap memilih kita sekalipun dia tahu kalau kita akan meninggalkan dia. Waduh. Ya. Lihat, Tuhan memilih Petrus sekalipun Tuhan tahu Petrus akan menyangkali dia. Dan saat Petrus menyangkali dia, Yesus memulihkan dia. Luar biasa ya. Tetap memilih Petrus sekalipun Petrus tahu dia akan menyangkali dia. Ini anugerah yang besar. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Tuhan tahu bahwa kita akan gagal. Tuhan tahu kita sering kali jatuh, tetapi Tuhan tetap memilih kita. Amin Bapak Ibu. Ini kasih Allah yang besar. Jadi kalau sudah pernah gagal, gak perlu, aku gak layak. Petrus lebih gak layak lagi saudara. Tapi setelah dia insaf, lihat, Tuhan tetap memakai dia. Tuhan tetap menolong dia saudara. Dan kiranya kasih yang luar biasa ini saudara harus membuat kita setia kepada Tuhan. Lihat, ada kasih karunia yang sangat besar pada saat kejatuhan kita, pada saat kegagalan kita. Dan seharusnya itu mendorong kita untuk lebih lagi semangat, dan terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Saudara, menarik sekali Tuhan itu memulihkan Simon dengan luar biasa. Ada satu ayat yang sangat penting, coba kita lihat saudara, di Markus pasal 16 ayat 6-7. Setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus menyebut nama Simon melalui malaikat yang dipakainya untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Markus 16 ayat 6-7.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Seharusnya kan cukup katakanlah kepada murid-muridnya. Kan Petrus bagian dari murid. Tetapi menarik lagi, Yesus mengenal secara pribadi. Dan katakanlah kepada Petrus. Bapak Ibu, iblis itu suka mengincar pemimpin-pemimpin yang terkemuka. Karena pemimpin-pemimpin yang terkemuka itu pengaruhnya besar. Itu yang seringkali diincar, saudara. Dan jangan kaget kalau saya mau mengatakan bahwa seringkali yang mengincar pemimpin-pemimpin besar itu justru dari dalam lingkaran. Lihat, yang membunuh Yesus kan guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pengawal-pengawal bait suci. Yang menganiaya para murid, Petrus ketika dia berkhotbah diancam supaya dia tidak mengkhotbahkan nama Yesus, siapa? Sanhedrin, pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Di dunia ini, saudara, sering kali kita melihat bahwa peperangan rohani bukan dengan pihak luar tetapi pihak dalam. Dan ini sungguh sangat menyedihkan. Yesus dibunuh oleh umat pilihannya sendiri. Dikhianati oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Umat pilihannya sendiri. Dan Petrus, kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul, saya nanti sore akan saya khotbahkan itu, bagaimana Petrus menjadi saksi yang berani, diancam oleh siapa? Oleh Sanhedrin, oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi luar biasa, Yesus mengasihi mereka. Amin. Yesus mengasihi kita juga. Bapak Ibu, semua orang yang percaya Yesus adalah pemimpin-pemimpin rohani. Jangan biarkan setan menang dan menghancurkan hidup kita. Yang berikutnya, saudara, bahwa titik awal dari mengalami kasih karunia Allah adalah percaya kepada Yesus sebagai penanggung dosa-dosa kita. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saudara, sepertinya tidak nyambung ya. Setelah Yesus mengingatkan tentang bahaya Simon yang akan menyangkal, kemudian dia berkata apa? Bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia mengatakan bahwa harus digenapi nubuatan tentang Mesias yang menderita, bahwa dia akan dihitung di antara para pemberontak. Ini adalah nubuatan tentang penyelamatan jiwa kita. Amin. Ini nubuatan tentang bagaimana Yesus akan disalib di antara dua orang pencuri, para pendosa itu. Dia diperhitungkan sebagai pemberontak-pemberontak, dan dia melakukan itu untuk apa? Untuk pengampunan dosa kita, untuk penyelamatan jiwa kita. Dia mati memikul dosa-dosa kita. Hanya iman kepada Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita yang akan menolong kita untuk mengalami kasih karunia Allah. Demi kasih karunia Allah itu, saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang menderita, yang mati disalib untuk kita, supaya kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang besar itu kepada kita. Mari Bapak Ibu, ada kegagalan. Setiap kita rentan mengalami kegagalan. Tetapi jangan lemah, jangan putus asa, sebab ada kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Mari kita waspada, ada setan, ada iblis yang dengan tekun, dengan sungguh-sungguh ingin menjatuhkan kita. Jangan lupakan itu, peperangan kita adalah peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pergunakan selengkap senjata Allah. Mari kita ingat, menyadari kelemahan kita sendiri. Jangan congkak, jangan sombong, jangan merasa bisa, tapi andalkanlah Tuhan, lebih dekat lagi pada Tuhan.
Mari kita mengerti peringatan-peringatan firman Tuhan. Jangan kita menafsirkan Alkitab secara sembarangan, semau kita. Tapi biarlah hati kita terbuka untuk semua firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita melihat bahwa dalam setiap kejadian di alam semesta ini ada implikasi rohani, saudara. Ada perubahan-perubahan ke depan, bahwa ke depan semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin ada pergumulan, semakin ada peperangan rohani, lebih melekat, lebih dekat pada Yesus. Biarlah kasih karunia Allah memotivasi kita untuk mengasihi Dia. Amin. Memotivasi kita untuk setia. Dan ketika kita mengingat kasih Allah itu, mari kita sungguh-sungguh melayani Dia. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan setia. Amin. Sama-sama kita berdiri.